Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perjanjian Al-Hudaybiyah dan juga sebagian kejadian setelah perjanjian Al-Hudaybiyah. Di antara kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Sulhul Hudaybiyah dan sebelum perang Khaybar adalah Ghazwat Dzi Qarat, yaitu perang yang disebut dengan perang Dzu Qarat ya. Dalam peperangan ini yang jagoannya adalah Salamah Ibnul Aqwa Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Ya, kita akan menjelaskan bagaimana kepahlawanan Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu taala anhu dalam peristiwa perang Dzu Qarat ya. Adapun kejadiannya atau sebab terjadinya perang ini ya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjanjian Hudaybiyah, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim ada onta-onta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekitar 20 ekor onta di suatu tempat namanya Ghabah, Al-Ghabah ya. Al-Ghabah ya, letaknya kira-kira di sebelah sini kalau ini utara. Ya, Al-Ghabah. Maka ada sekitar 20 ekor onta, Lakha, 20 ekor onta, yaitu onta-onta yang mengeluarkan susu yang banyak ya, onta-onta yang besar kemudian mengeluarkan susu yang banyak. Kemudian Nabi menyuruh seorang dari Al-Ghifari bersama istrinya untuk menjaga onta-onta ini. Ada yang mengatakan penjaga tersebut adalah Ibnu Abidhar Al-Ghifari ya. Ya, intinya seorang sahabat dengan istrinya menjaga 20 ekor onta ini. Kemudian jarak antara Madinah dengan Al-Ghabah ya, ini kira-kira dari Haram ya, dari Masjid Nabawi kira-kira 6 km ya. Kemudian ternyata di sebelum subuh, yaitu mungkin di waktu sahur atau ya sebelum subuh, datang 40 orang pasukan berkuda ya dari Najd, yaitu dari kabilah Ghatafan ya, dipimpin oleh Abdurrahman bin Uyainah bin Hasan Al-Fazari. Ya, maka dia pun datang dengan 40 pasukan berkuda, lantas kemudian dia merampas 20 ekor onta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, 20 ekor onta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian dia membunuh lelaki Al-Ghifari tersebut radhiyallahu anhu, kemudian dia menawan istrinya. Istrinya ditawan oleh mereka. Kemudian mereka pergi. Tentu arah mereka adalah di sini, di daerah timur ya. Timur Madinah, di daerah Ghatafan. Ya. Mereka menuju ke kampung mereka membawa 20 ekor onta tersebut. Akhirnya ketika itu qadarullah, kebetulan Salamah Ibnul Aqwa Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu sedang pergi menuju Al-Ghabah ya, ke tempat 20 ekor onta ini digembalakan ya. Maka berangkatlah Salamah Ibnul Aqwa bersama, dia membawa kudanya Talha bin Ubaidillah, dan dia bersama gulamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rabah ya. Kemudian dia bawa kudanya, kemudian ketika dia keluar menuju ke Ghabah, tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang melihat peristiwa ini. Peristiwa bahwasanya ada yang mengatakanlah budaknya Abdurrahman bin Auf yang melihat peristiwa ini, maka dia pun melaporkan kepada Salamah bin Aqwa, dan ini sebelum subuh. Ini kejadian sebelum subuh, ini kejadian malam mereka curi, kemudian Salamah bin Aqwa ketemu dengan budaknya Abdurrahman bin Auf, kemudian dia kabarkan, wahai Salamah, bahwasanya orang-orang Ghatafan dipimpin oleh Abdurrahman Ibnu Uyainah bin Hasan Al-Fazari telah merampas 20 ekor onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Salamah kebetulan dia bawa pedang dan dia bawa anak-anak panah, semua lengkap dengan busurnya. Maka dia suruh Rabah
segera membawa kudanya Thalhah bin Ubaidillah, suruh kembalikan kepada Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian Salamah balik menuju kota Madinah, maka dia naik di sebuah bukit yang cukup tinggi, maka kemudian dia berteriak. Dia berteriak dengan suara yang sangat lantang, dia mengatakan, "Ya Sobahah." 3 kali berteriak. "Ya Sobahah," dengan suara yang sangat keras. "Ya Sobahah," sehingga suaranya sampai ke kota Madinah ya. Ya, artinya berkilo-kilo. Sebagian ulama mengatakan seperti Nawawi dan yang lain bahwasanya ini kemungkinan besar adalah karamah, yaitu khawariqul adah, karamah. Bagaimana suara dia bisa sampai kedengaran ya. Mungkin saja karena malam, tapi intinya suaranya sangat keras. Sehingga suaranya terdengar oleh Nabi SAW, terdengar oleh para sahabat ini sebelum subuh. Sebelum subuh, ya, sebelum dikumandangkan azan subuh. Maka dia berteriak, "Ya Sobahah." Itu dahulu metode ini digunakan untuk mengingatkan bahwasanya akan ada musuh yang menyerang kita di pagi hari. Artinya ini kondisi gawat darurat. Maka dia berteriak, "Ya Sobahah, ya Sobahah." 3 kali dia teriak, orang kenal suaranya Salamah Ibnul Aqwa. Maka Rasulullah SAW mendengar dan para sahabat mendengar, mereka segera berkumpul di hadapan Nabi SAW. Yang pertama datang sekitar 8 orang, pasukan berkuda, di antaranya Al-Miqdad bin Al-Aswad, di antaranya Abbad bin Bishr, di antaranya Uqasyah bin Mihsan, di antaranya Sa'ad bin Zaid, ya, di antaranya ada seorang namanya Al-Akhram bin Nadlah, ya, Al-Akhram bin Nadlah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, maka mereka berkumpul di sekitar Nabi SAW untuk mempersiapkan pasukan mengejar musuh. Dan tentunya akhirnya akan sampai kabar kepada Nabi SAW bahwasanya 20 ekor unta Nabi dicuri dan penjaganya dibunuh oleh mereka. Apa yang dilakukan oleh Salamah Ibn Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu? Maka dia sebelum subuh kemudian dia berjalan dan dia mengejar 40 orang tersebut. Ya. Jadi 40 orang pencuri, ya. Ya. Dari kabilah Ghatafan dipimpin oleh Abdurrahman bin Uyainah bin Hasan Al-Fazari. Ya, 40 orang pencuri berpasukan berkuda, ya. Maka dia pun mengejar 40 orang tersebut, ya. Yang mereka berjalan menuju ke arah timur. Maka Salamah mengejar mereka dan Salamah larinya sangat kuat. Kalau lomba lari dia menang. Larinya sangat kuat Salamah, ya. Disebutkan bahwasanya tubuhnya sangat, umur Salamah ketika itu sekitar 20-an. Tubuhnya sangat kokoh, keras, akan batu di badannya. Sehingga kalau dia lari, kalau dia lari sangat cepat, maka dia mengejar mereka. Dan mereka berjalan sambil membawa 20 ekor onta tersebut. Tentu agak lambat, ya. Untuk agak lambat membawa 20 ekor onta tersebut, ya, sambil menawan, membawa tawanan, itu istri dari Rajul Al-Ghifari tersebut, ya, yang suaminya dibunuh. Maka Salamah mengejar mereka. Mulailah Salamah mengejar mereka, kemudian Salamah memanahi mereka. Kemudian Salamah berteriak, "Khudha ana binul Aqwa al-yawma yawmu rudda." Dia mengatakan, "Ambil tu panah, ya. Ambil tu anak panah, ya. Aku adalah Ibnul Aqwa dan hari inilah hari kebinasaan bagi orang-orang yang tercela. Yaumul li'am, ya. Ana binul Aqwa, ya. Al-yawma yawmu rudda." Kemudian dia sambil memanah, sambil dia mengucapkan syair tersebut, menakut-nakuti mereka. Maka setiap dia panah maka mengenai kuda yang dinaiki, maka kudanya pun terjungkal. Kemudian mereka kabur, mungkin naik dengan kuda yang lain. Terus ketika mereka mendekati Salamah bersembunyi di bawah pohon-pohon. Ini masih gelap, masih golas. Antara ya mungkin baru adzan subuh atau masih remang-remang, sehingga mereka kebingungan melihat Salamah, dan Salamah terus mengejar mereka. Mereka terus lari. Salamah panah lagi. Setiap dia panah, ya, maka mengenai kuda mereka jatuh lagi, ya. Dikejar terus oleh Salamah, akhirnya mereka ketakutan, ya. Mereka ketakutan, maka mereka pun melepaskan onta-onta tersebut. Onta tersebut dilepaskan. Salamah kejar terus, onta tersebut dilepaskan. Sampai 20 ekor onta semua ini, ya. Semuanya selamat. Sekarang mereka mikir bagaimana mereka bisa kabur. Maka bagaimana mereka bisa kabur. Terus mereka lari, Salamah terus memanahi mereka, dan luar biasa Salamah kejar mereka. Jadi mereka di bawah, Salamah naik kejar dengan lari yang sangat cepat sambil memanahi mereka. Dan ini hebatnya Salamah bin Al-Aqwa, ya, seorang pemuda sekitar umur 20-an, sendirian menghadapi 40 orang tersebut dengan panah yang dia bawa, ya. Akhirnya mereka ketakutan dan mereka memandang bahwasanya mereka kurang kencang,
Akhirnya mereka melemparkan sebagian barang-barang mereka yang mereka bawa. Di antaranya ada sekitar 20 romah, yaitu 20 tombak-tombak yang mereka bawa, mereka buang. Ya. Kemudian mereka bawa burdah, itu pakaian-pakaian indah, mereka buang juga. Mereka buang, khawatir memperlambat laju kuda mereka. Maka Salamah ketika melihat mereka buang, Salamah kasih tanda. Ya. Buang-buang barang-barang, Salamah kasih tanda. Salamah aku kasih tanda. Maksudnya ini milik saya ya. Ini milik saya nanti. Karena dia akan meninggalkan barang tersebut. Mereka buang burdah, buang kain-kain yang indah, Salamah kasih tanda. Ini milik saya. Karena Rasulullah SAW akan datang dan itu adalah barang-barang milik Salamah. Ya. Maka Salamah mengejar mereka. Sampailah mereka kemudian suatu tempat, karena mereka menuju ke Ghatafan, mereka suatu tempat yang agak sempit. Mereka duduk di situ. Mereka menyangka mereka sudah selamat. Tahu-tahu Salamah naik ke atas gunung, kemudian melempari mereka dengan batu. Melempari mereka dengan batu. Ya. Ketika mereka sedang duduk di situ, datanglah salah seorang dari mereka dari arah Ghatafan, namanya Uyainah bin Badr. Dia mengatakan, ada apa gerangan dengan kalian? Kata mereka, ada satu orang ini tidak meninggalkan kita ya. Terus bikin masalah dengan kita tidak bisa tenang. Akhirnya dia bilang, sudah kalian kejar orang itu, satu orang, kalian berangkat menuju orang tersebut. Akhirnya Salamah di atas, Salamah berteriak, ana ibnul Aqwa, sambil melempari mereka. Aku adalah Salamah ibnul Aqwa, adalah hari ini al-yauma yaumur radda, harilah hari kebinasaan kalian. Maka 4 orang datang menuju Salamah. Kemudian mereka mau menghadang Salamah. Salamah berkata, ta'rifunani, kalian tahu siapa saya? Kata mereka, tidak. Ana ibnul Aqwa, saya adalah Salamah ibnul Aqwa. Ya, saya tidak mengejar seorang dari kalian kecuali saya akan dapati. Dan siapa yang mengejar saya, dia tidak akan balik ya. Dia tidak akan balik. Maka mereka pun ketakutan ketika ditakuti oleh Salamah ibnul Aqwa. Akhirnya mereka turun, mereka kabur lagi ya. Mereka kabur lagi. Salamah tiba-tiba dari kejauhan ya, Rasulullah SAW ketika datang berita tentang dicurinya 20 ekor onta, maka Rasulullah SAW mengirim pasukan berkuda di luar dipimpin oleh Sa'ad bin Zaid, ya, di antaranya adalah Akhram bin Nadlah, ya, suruh berangkat di luar. Ada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu suruh berangkat di luar, sementara pasukan nyusul. Rasulullah SAW bawa sekitar 500 atau 400 pasukan, tetapi pasukan berkuda disuruh jalan di luar untuk membantu Salamah. Ya, akhirnya dari kejauhan muncullah sebagian pasukan Nabi SAW. Yang pertama muncul adalah Akhram ibn Nadlah. Maka ketika dia mau maju mengejar 40 orang tersebut, maka Salamah pegang tali kudanya. Kata Salamah, sabar, jangan sampai mereka membunuhmu. Ya, tunggu dulu. Maka dia menegur Salamah. Dia mengatakan, ya Salamah, atu'minu billahi wal yaumil akhir. Kau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa annal jannata haqqun wan naru haqqun, dan kau beriman bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada. Ya. La tahul baini wa baina asyhada. Jangan kau halangi aku dengan mati syahid. Biarkan aku maju. Akhirnya Salamah pun biarkan Akhram bin Nadlah ini pun maju, dan dia pun maju mengejar mereka sendirian karena dia pakai kuda. Akhirnya dia bertemu dengan Abdurrahman bin Uyainah bin Al-Hisan. Akhirnya mereka bertempur, dan Akhram berhasil membunuh kudanya Uyainah, tapi Uyainah berhasil membunuh Akhram radhiyallahu taala. Akhirnya beliau meninggal mati syahid. Maka kemudian Abdurrahman bin Uyainah bin Hasan Al-Fazari, kemudian dia pun naik ontanya Akhram, kemudian dia melanjutkan perjalanan kabur. Didengar oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Abu Qatadah pun datang. Abu Qatadah kemudian mengejar mereka sendirian juga. Akhirnya dia ketemu dengan Abdurrahman bin Uyainah bin Hasan, maka dia pun bertarung. Akhirnya dia membunuh Abdurrahman bin Uyainah bin Hasan tersebut, maka tewaslah. Lantas Abu Qatadah melepaskan burdahnya, kemudian dia tutup mayatnya Abdurrahman bin Uyainah bin Hasan. Dia tutup, kemudian dia mengejar mereka. Akhirnya Salamah ketika kejadian karena ada terhadang, terjadi peperangan, yang lain kabur, Salamah mengejar sendiri. Salamah bin Aqwa mengejar mereka, dan dia lari dengan cepat. Sampailah mereka suatu tempat yang agak sempit karena mereka melewati jalan-jalan di antara gunung-gunung untuk bisa sampai ke kampung mereka. Mereka berhenti di situ, mereka ingin minum. Ketika mereka ingin minum, ya maka Salamah memanahi mereka lagi. Ana ibnul Aqwa, al-yauma yaumur radda. Aku adalah ibnul Aqwa, dan dia suaranya keras, mereka dengar. Dan suara tersebut membuat mereka gentar, ya.
Hari ini adalah hari kebinasan orang-orang celaka, sambil manahin mereka. Akhirnya mereka tidak jadi minum, mereka kabur lagi. Mereka kabur dengan secepatnya. Ketika itu Salamah melihat dari kejauhan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Salamah pun menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik bergabung dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka kabur, karena Salamah tidak naik kuda, dia lari, jalan kaki. Larinya kenceng, ya, larinya kenceng, ya. Kemudian akhirnya Salamah balik ke satu tempat namanya Dzuqurat, ya. Dzuqurat, ya. Daerah sekitar sini namanya Dzuqurat. Dzuqurat, ya. Dzuqurat. Ya. Ini disebutkan apa namanya? Dari sekitar timur laut kota Madinah, dan jaraknya ya, kurang lebih 35 km atau 40 km. Sekitar 35 km. Ketika ini Salamah balik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata sudah terbenam matahari ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharian penuh dia mengejar mereka sambil manahin mereka, ya, sambil lari, dan subhanallah. Dia pun datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang disembelihkan onta, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari kabid, dari hati onta. Kemudian Salamah datang, ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil terengah-engah. Dia berkata, "Ya Rasulullah." Rasulullah bawa 500 pasukan. Kata Rasulullah, "Kirim 100 orang sama saya ingin habisi mereka." Masih semangat Salamah. "Ya Rasulullah, mana 100 orang? Kirim sama saya ingin mengejar mereka." Kata Rasulullah SAW sambil tertawa, ya, dan nampak apa namanya putih giginya Nabi SAW. Rasulullah SAW lihat bagaimana semangatnya Salamah 20 tahunan, ya. Bagaimana seharian penuh dia berperang melawan mereka, ya, dan semua onta-onta bisa dia selamatkan, bahkan di antara orang tersebut ada yang meninggal, ya, dan yang lainnya, ya. Maka Rasulullah berkata, "Akunta fa'ilan dzalik wa Salamah?" Kau ingin betul-betul ingin memerangi mereka? Kata Salamah, "Iya ya Rasulullah, kirim 100 orang bersama saya ingin menyerang mereka." Kata Rasulullah SAW, "Ya Salamah, wahai Salamah, malaktah fa asjih." Sudahlah, kau sudah menang, ya, dan sudahlah, maafkanlah mereka. Artinya Rasulullah SAW mengatakan sudah selesai, ya. Innahum yukrawna fi ardi al-Ghatafan. Mereka sudah sampai di kampung mereka, dan mereka sekarang Isya, mereka sudah makan malam di sana, sedang dijamu oleh keluarga mereka di Ghatafan, ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya sudahlah. Artinya sudah, onta-onta sudah pulang. Memang benar ada yang meninggal di antara kita, yaitu Ghifari, ada juga Akhram bin Nadlah, tapi mereka banyak yang lebih meninggal, ya, sekitar 5 orang atau lebih daripada itu. Ya sudah, kata Nabi SAW, sudah cukup, ya. Sudah cukup, yaitu Rasulullah SAW lihat bagaimana akhlak Nabi SAW, sudah cukup, mereka sudah kita kalahkan, mereka sudah kabur, ya, sudah cukup, ya. Kemudian datanglah, ya, bagaimana dengan wanita yang ditawan tersebut, ya, istrinya dari lelaki Al-Ghifari tersebut. Wanita tersebut ternyata ketika mereka mulai kabur, dan mereka meninggalkan onta-onta mereka, maka dia pun mendatangi setiap onta untuk dia naiki, tapi onta tersebut mengeluarkan suara. Dari 20 ekor onta itu mengeluarkan suara, ya, mengeluarkan suara, sampai datanglah dia kepada onta Rasulullah SAW. Kalau nggak salah namanya Adba, ya. Dia pun naik ke onta Rasulullah SAW. Kemudian ternyata ontanya Rasulullah SAW tidak mengeluarkan suara. Maka dia pun segera naik onta tersebut menuju kepada Rasulullah SAW, melarikan diri, dan dia bernadar, kalau Allah menyelamatkan aku, ya, dengan onta ini, aku bernadar akan menyembelih onta ini, ya. Jadi dia bernadar, wanita ini, kalau, ya, aku selamat, Allah selamatkan aku dari mereka dengan naik onta ini, aku akan menyembelih onta ini. Ketika dia sampai kepada Nabi SAW, ya, dia berkata, "Ya Rasulullah, aku selamat dengan unta ini, dan aku bernazar, aku akan menyembelih unta ini." Rasulullah SAW merah, kata Rasulullah SAW, "Bi sama jazaitiha," ya. Seburuk-buruk balas budi yang kau berikan kepada unta ini sudah menyelamatkan kamu kok mau menyembelih dia, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La nadhara fi ma'siyatillah." Tidak ada nazar ditunaikan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Dan tidak boleh bernazar pada barang yang bukan miliknya.
Ini kan ontaku, bukan ontamu. Gimana aku mau nyembelih? Rasulullah SAW bilang, aneh kamu. Kamu ini diselamatkan sama onta, harusnya bersyukur sama onta ini, bukan malah disembelih. Lagi pula ini onta milikku, bukan milik kamu. Ya. Para sahabat ketika ketika mengejar pasukan dari Abdurrahman kabilah Ghatafan, mereka mendapati saya disampaikan ketika Abu Qatadah membunuh Abdurrahman bin Uyainah bin Hasan, Abu Qatadah taruh burdahnya, bajunya, kainnya di atas mayatnya sehingga orang menyangka Abu Qatadah telah meninggal. Kata mereka, Abu Qatadah meninggal. Kata Rasulullah, tidak, itu qatilu Abi Qatadah, itu yang dibunuh oleh Abu Qatadah. Ternyata benar, Abu Qatadah kasih tanda, ini saya bunuh. Dan kita dalam pertempuran jihad, barang siapa yang membunuh seseorang, maka salapnya itu seluruh barang-barang yang dimiliki orang tersebut milik dia. Ya, milik dia. Jadi kalau misalnya si A membunuh si B, B ini orang kafir, maka semua yang dia miliki, pedangnya, baju perangnya, mungkin ada emasnya, pokoknya yang ada di badan dia semua milik yang membunuhnya. Semua milik yang disebut dengan salab. Setelah itu Rasulullah SAW memuliakan Salamah ibn al-Aqwa. Maka Rasulullah SAW dari Dzuqarat pulang ke kota Madinah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khairu fursanina Abu Qatadah. Sebaik-baik pasukan berkuda kita adalah Abu Qatadah. Kan ini yang berhasil membunuh Abdurrahman bin Uyainah bin Hasan Al-Fazari. Kemudian wa khairu rajalatina Salamah bin al-Aqwa, dan pasukan pejalan kaki yang terbaik adalah Salamah. Gimana semua hari dia yang jagoannya. Dari sebelum subuh dia mengejar mereka sampai maghrib, ya. Kejar terus akhirnya dia balik, ya. Salamah bin al-Aqwa. Kemudian Nabi SAW memberikan dia 2 saham bagian daripada harta yang ditinggalkan, yaitu kepada Salamah bin al-Aqwa. Setelah itu Rasulullah SAW pulang balik dengan pasukannya menuju ke kota Madinah, ya. Maka Salamah disuruh oleh Nabi SAW naik di atas onta bersama Nabi SAW, kemudian berjalan. Subhanallah, betapa indahnya perjalanan tersebut. Salamah dibonceng oleh Nabi SAW, berjalan sekitar 35 kilo dari kota Madinah. Maka dia di belakang Nabi SAW, ya. Maka bagaimana dia sangat dekat, bagaimana mungkin dia memegang Nabi, dadanya dekat dengan dada Nabi SAW, bagaimana nafas-nafas Nabi SAW sampai kepadanya, keberkahan Nabi SAW sampai kepadanya. Perjalanan cukup lama, dan ini pemuliaan terhadap Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah kisah perang Ghazwah Dzuqarat. Disebut Ghazwah karena Nabi SAW ikut serta dalam perangan tersebut. Kalau Nabi tidak ikut serta namanya Sariyah, yang sudah pernah kita bahas, ya. Dan perang tersebut jagoannya adalah Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, yang berlari sangat cepat, bahkan dia bisa mengejar kuda-kuda para kaum musyrikin. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kejadian setelah dari Al-Hudaybiyah, ya, adalah Rasulullah SAW sempat disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin al-A'sam. Labid ibn al-A'sam, ya. Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin al-A'sam dari Bani Zuraiq, ya. Dia seorang penyihir yang handal, ya. Kemudian dia menyihir Nabi SAW fi mushtin wa musyatah, yaitu dia mengambil sisir yang digunakan untuk menyisir rambut Nabi SAW dan rambut-rambut Nabi yang terjatuh, ya. Entah dari mana dia dapatnya, wallahu alam bisa. Mungkin dia dapat rambut Nabi, kemudian dia bersama sisir yang untuk menyisir Nabi SAW. Wa ja'alahu fi jubbi tal'i nakhlatin dzakar. Kemudian dia masukkan rambut tersebut, ya, bersama ke dalam kelopak dari korma, ya, korma yang jantan, dimasukkan, ditutup, ya. Setelah ditutup, kemudian dia ja'al hatta ja'al tahta ru'ufatil bi'r. Kemudian ada sebuah sumur di sana, ya. Di sumur tersebut ada batu yang terletak di bagian dalam sumur tersebut. Fungsi batu tersebut sengaja diletakkan batu tersebut karena terkadang mereka harus menguras sumur, maka tukang nguras tersebut duduk di atas batu tadi, yang batu yang diletakkan di tengah-tengah sumur. Sehingga kalau seorang menguras, maka diletakkan di batu, duduk di atas batu tersebut. Nah, dia ini mengambil rambut Nabi SAW, diletakkan dalam kelopak
korma ya. Kemudian dibungkus, kemudian diletakkan di bawah batu tersebut. Batu tersebut kemudian ada air di atasnya. Sulit mau ketemu ya. Kalau mungkin taruh di bawah pohon ya orang mudah cari. Taruh di bawah batu mungkin orang mudah cari. Ini letakkannya di dalam sumur yang ada airnya di bawah batu lagi. Ya, di bawah batu. Akhirnya Rasulullah SAW sakit ya, dengan sakit yang parah ya. Sehingga beliau tidak bisa mendatangi istri-istri beliau ya. Sampai disebutkan, dikhayalkan kepada Nabi mendatangi istri-istri beliau, padahal tidak. Tidak ada khayalan-khayalan akibat dampak dari sihir tersebut. Bahkan disebutkan seakan-akan dia sudah makan dan minum, ternyata belum. Dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan Rasulullah SAW tersihir selama 40 hari ya. Bahkan ada yang mengatakan 6 bulan, wallahu a'lam bishawab ya. Rasulullah SAW mengalami sakit tersebut ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat dan Jibril dan Mikail meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW sembuh ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, hatta idza kana dzata yaumin, itu ketika Rasulullah SAW sakit tersebut ya. Sehingga pada suatu hari, au dzata lailatin, atau di suatu malam, Rasulullah SAW sedang berada di sisiku. Allah, maka Rasulullah SAW berdoa. Tsumma da'a, kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi. Tsumma da'a, Rasulullah SAW berdoa lagi. Mengulang-ulang doa. Ya, mungkin saking lamanya Rasulullah SAW sakit akibat sihir tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Aisyah tu, asy'arti anna Allah aftani fima istaftaituhu fihi. Tahukah engkau bahwasanya Allah telah mengabulkan apa yang aku pinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Atani rajulani, datang kepadaku dua orang, yaitu Jibril dan Mikail. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijlayya. Yang satu duduk di kepalaku dan yang satu duduk di kedua kakiku. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Maka salah satunya berkata kepada yang lainnya, ma waj'ur rajul? Sakit apa orang ini? Yang satu menjawab, matbub, yaitu disihir. Bertanya lagi, man tabbahu? Dan Rasulullah mendengar perkataan mereka. Siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibn al-A'sam, yaitu Labid ibn al-A'sam sang Yahudi. Qala fi ayyi syai'in? Menyihirnya dengan apa? Ya. Fi mustin wa musatah wa juffi tal'i nakhlatin dzakar. Yaitu sisir dan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan dalam tadi kelopak korma jantan ya. Wa aina huwa? Di mana bohol tersebut disimpan? Qala fi bi'ri Dzarwan, di sumur Dzarwan ya. Maka Rasulullah SAW pun datang bersama sebagian sahabat ya. Kemudian menuju ke sungai tersebut ya. Ya, kemudian Rasulullah SAW balik kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, hadhil bi'ru allati urituha. Wahai Aisyah, itulah sumur yang aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'anna ma'aha nuqa'atul hinna, dan airnya kemerah-merah seakan-akan dikasih hinna ya, dikasih hinna ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, afala istakhrajtahu? Ya Rasulullah, tidakkah kau keluarkan bohol tersebut dari bawah batunya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad afani Allah fakaritu an uthira 'ala nasi fihi syarran. Allah sudah menyembuhkan aku tidak perlu lagi mengeluarkan bohol tersebut. Jadi Rasulullah tidak ambil bohol tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menutup sumur tadi. Ya, karena sumur tadi sudah rusak, airnya pun kemerah-merahan. Maka disuruh tutup sumur tersebut. Dalam sebagian riwayatnya dipersihkan oleh para ulama, dengan gara-gara Nabi SAW disihir ini, maka turunlah dua surat Al-Mu'awwidhatan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Rasulullah SAW dibacakan kepada beliau dua surat ini, maka Rasulullah SAW pun sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari sihir Labid ibn al-A'sam ya. At-Tahawi meriwayatkan dalam syarah Mushkil Athar dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Zaid bin Arqam, beliau berkata, sahara an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun minal yahud fashtaka fa atau Jibril salawatullah alaihi bil muawwidhatain. Rasulullah SAW disihir oleh seorang laki dari Yahudi dan dia pun sakit, maka datanglah Jibril alaihissalam dengan membawa al-muawwidhatain, itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis yang lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, unzilat alayya suratan,
diturunkan kepadaku 2 surat. Fata'awwadhu bihinna. Maka hendaknya kalian berlindung kepada Allah dengan 2 surat ini. Fa innahu lam yuta'awwadh bimithlihinna. Maka tidak ada surat yang ampuh seperti 2 surat ini, yakni al-mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq ya dengan qul a'udzu birabbin nas. Jadi 2 surat ini adalah termasuk 2 surat yang paling ampuh dalam melawan sihir ya dan dalam melawan syaitan, dalam melawan jin, di antara 2 surat yang paling ampuh, dan kita harus yakin akan hal tersebut. Maka seorang berusaha menjaga dirinya dengan baca 2 surat ini ya agar terhindar dari sihir. Alhamdulillah kita baca tatkala zikir pagi, kemudian zikir petang. Kita baca juga sebelum tidur, kita baca juga setelah salat. Ya alhamdulillah kalau kita sering membacanya, insyaallah Allah akan menjaga kita dari sihir tersebut ya. Sihir tersebut. Taib. Hadis tentang disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih ya. Datang dalam sahihain ya, dalam sahih Muslim, demikian dalam sahih Bukhari ya. Bahwasanya Rasulullah SAW disihir ya. Sebagian orang berusaha menolak hadis ini, padahal sahihain, hadisnya sahih. Mereka berdalil kalau Rasulullah SAW disihir. Terus bagaimana dengan wahyu? Wahyu bisa saja tercampur dengan kata-kata yang tidak benar. Dibantah oleh para ulama bahwasanya sihir ini tidak ada kaitan dengan wahyu, ini semacam sakit ya, semacam sakit ya. Oleh karenanya turun surat Muawwidzatain, surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sehingga menghilangkan sihir tersebut ya. Artinya dalam kondisi di Rasulullah tersihir 40 hari tersebut bukan berarti Rasulullah SAW menyampaikan wahyu kemudian wahyunya tercampur-campur dengan kesalahan Nabi ya, tidak. Ini hanya semacam sakit yang Rasulullah SAW dikhayalkan seakan-akan dia sudah mendatangi istrinya, menggauli istrinya, ternyata tidak. Atau dikhayalkan seakan-akan dia sudah makan dan minum, ternyata belum. Dan sudah pernah disihir sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika berduel dengan ratusan, ada yang mengatakan banyak sekali tukang sihir Firaun, ya. Maka yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Dalam ayat yang lain waja'u bi sihrin azim. Wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendatangkan sihir yang sangat hebat, membuat orang-orang ketakutan. Sampai sihir para penyihir, karena mereka rame-rame, ada yang mengatakan ratusan, ada yang ribuan, wallahu alam bisawab. Mereka bekerja sama, jadi bukan cuma satu tukang sihir, tapi mereka rame-rame bekerja sama untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, sehingga sihir yang mereka buat sangat hebat. Saking hebatnya sampai semua yang hadir tersihir. Di antara yang tersihir adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, tapi tersihir matanya. Kata Allah, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepada Musa. Annaha tas'a, seakan-akan tali-tali mereka benar-benar menjadi ular. Ya. Fa'awjasa fi nafsi khifatan Musa. Akhirnya Musa takut. Takut karena dia melihat seakan-akan ular tersebut benar-benar ada. Kata Allah, qulna la takhaf, jangan takut. Itu hanya sihir. Ya. Innaka antal a'la, kau akan menang. Maksudnya saya ingin menyampaikan bahwasanya sebelum Nabi SAW juga pernah tersihir Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga pernah tersihir. Tetapi sihir tersebut tidak ada kaitannya. Artinya terpengaruhnya sihir tersebut kepada Nabi Musa atau kepada Nabi Muhammad tidak ada kaitannya dengan ismatul wahyi, yaitu tidak ada kaitannya dengan terjaganya wahyu daripada hal-hal yang tidak benar. Ya, ini pembahasan tersendiri ya. Karena orang yang menolak tentang hadis Nabi disihir menyatakan kalau Nabi disihir berarti nanti wahyu kacau dong. Jawabannya tidak ya. Justru kemudian Jibril datang membawa surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, akhirnya Nabi SAW disembuhkan. Dan ini sebagai hiburan bagi kita ya. Ya benar bahwasanya seorang yang senantiasa menjaga diri dengan baca doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dihindarkan daripada sihir. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan Nabi pernah tersihir ya, dan dengan sebab itu turunlah surat Muawwidzatain ya, Muawwidzatan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini juga sebagai hiburan bagi sebagian orang-orang yang mungkin tersihir. Namanya kalau Allah kasih ujian, bisa lewat sihir, bisa lewat sakit, bisa lewat yang lainnya. Dan itu akan mengurangi dosa-dosanya ya, dan mengangkat derajatnya jika dia bersabar menghadapinya. Ya, mungkin kalau antum orang soleh tapi mungkin pernah diuji dengan tersihir, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah diuji ya.
Ini juga dalil bahwasanya ketika seorang disihir maka dia hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kisah, saya sering sampaikan, saya punya kawan ada yang hafidz Quran, dia hafidz Quran, dia juga tahu qiraah, kemudian dia disihir. Dia hafidz Quran tapi dia tersihir, mungkin ada yang hasad atau apa, Allah alam bisawab. Dan dia sudah berusaha meruqyah dirinya, tetap saja ada sihir tersebut. Sihir mungkin sangat kuat. Bagaimana sembuhnya? Jadi dia sampaikan kepada saya, dia mengeluh sakit yang dia rasakan, ya dia bersabar. Sembuhnya dia hajian di padang Arafah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berdoa kepada Allah, tidak meruqyah dirinya, berdoa atau Allah sembuhkan. Jadi kalau kita terkena sihir bisa sembuh dengan sebab-sebab, di antaranya sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan sebab ruqyah. Dengan sebab ruqyah ya. Tapi di antaranya doa, maksudnya selain ruqyah, di antara sebab yang manjur menyembuhkan seorang dari sihir adalah dengan doa. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Aisyah, Rasulullah berdoa, akhirnya Allah menyembuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh Yahudi tersebut, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan, ya. Rasulullah SAW tidak ingin terjadi keributan, ya, dan demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang mengatakan Rasulullah mensifati dia seperti orang munafik, ya, seperti orang munafik. Tapi intinya Rasulullah SAW tidak membunuhnya, tidak menyuruh sahabat untuk membunuh penyihir tersebut. Di antara peristiwa yang terjadi juga setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah adalah datangnya Qutailah bintu Abdul Uzza. Qutailah bintu Abdul Uzza ini adalah mantan istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar pernah menikah dengan Qutailah dan punya anak, ya. Di antaranya adalah Asma bintu Abi Bakar. Di antaranya Asma bintu Abi Bakar. Rasulullah SAW juga kemudian menikah dengan Ummu Ruman yang kemudian punya anak Aisyah dan Abdurrahman. Ya, Abu Bakar punya beberapa istri, ya. Di antaranya istrinya dulu namanya Qutailah, ya. Dan punya anak namanya Asma bintu Abi Bakar. Ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, masa gencatan senjata, sebagaimana telah kita sampaikan pada tahun 6 Hijriah, maka dua belah pihak bisa saling mengunjungi, yaitu penduduk Mekah bisa datang ke Madinah, penduduk Madinah bisa datang ke Mekah. Ini di antara kondisi yang nyaman sehingga mereka berinteraksi. Ya, dan sudah kita sampaikan akhirnya gara-gara perjanjian Hudaybiyah yang cuma berjalan sekitar 2 tahun, akhirnya yang masuk Islam sangat banyak. Ribuan, ya mungkin ada sekitar 7.000 orang masuk Islam dalam waktu yang singkat tersebut karena kondisi tenang dan orang-orang musyrik bisa berfikir dengan tenang untuk menerima agama Islam. Padahal Rasulullah SAW sudah berdakwah perang Khandaq itu sekitar tahun 5 Hijriah. Ketika itu pasukan Nabi sekitar 3.000, hanya 3.000. Padahal Nabi SAW berdakwah sudah 13 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah, sekitar 18 tahun, cuma sekitar 3.000 orang pengikutnya. Bertambahnya sangat lambat orang masuk Islam. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW kan berangkat dengan para sahabat kira-kira 1.500 orang. 1.500 orang berangkat dari kota Madinah menuju Mekah, kemudian tertahan di Hudaybiyah. Sehingga sebagaimana pernah kita sampaikan. Jadi jumlah kaum muslimin tidak banyak. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah, dari tahun 6 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah, ternyata pasukan kaum muslimin kita berangkat ketika mengadakan Fatu Makkah, menyerang kota Mekah dari Madinah ke Mekah, Rasulullah SAW bawa 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Jadi sekitar masuk Islam di masa damai tersebut adalah sekitar 7.000 orang. Dan ini sebagian ulama mengatakan pentingnya kondisi aman dalam berdakwah. Ya. Kita berdakwah kapan saja dalam kondisi tidak aman, dalam stabilitas yang terganggu, dakwah jalan terus. Tetapi kondisi aman itu sangat penting. Ketika dalam kondisi aman kita bisa berdakwah dengan menyampaikan dalil sebisanya dan orang-orang juga bisa mencerna dengan baik. Berbeda dengan kondisi seakan dalam keadaan tertekan, sulit untuk mengembangkan dakwah, ya. Sehingga ketika kondisi nyaman tersebut terjadi kunjung-mengunjung, interaksi antara musyrikin Mekah dengan kaum muslimin di Madinah, sehingga banyak di antara mereka masuk Islam. Suatu hari datanglah Qutailah ini, datang kota Madinah, dia rindu sama anaknya. Anaknya itu Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, ya. Dia ingin bertemu dengan Asma. Ya, namanya mereka mungkin ada kabar akhirnya ibunya ini, ibu kandungnya ingin bertemu dengan dia. Tapi Asma radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang salehah.
Dia takut jangan sampai dia mengambil langkah yang salah, ya. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ibunya masih musyrik. Ibunya masih musyrik dan datang ingin menyambung silaturahmi dengan dia, ya. Ingin tengok putrinya, ya. Dan itu di masa perjanjian Hudaybiyah. Kata Asma, ya, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Quraisy. Idh ahadu Rasulullah sallallahu wa muddatihim. Datang ibuku menemui aku dan dia adalah seorang wanita musyrikah, masih musyrik di zaman perjanjian Hudaybiyah. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kepastian bolehkah aku berbuat baik kepada ibuku. Faqultu, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibah. Ya Rasulullah, sungguhnya ya ibuku datang menemuiku, dia mungkin ingin menyambung silaturahmi denganku, ada keperluan, ya. Dan dia musyrik ya Rasulullah. Afa asilu ummi, apakah aku menyambung silaturahmi dengan ibuku? Maka Rasulullah SAW berkata, "Na'am, sili ummaki." Kata Nabi SAW, "Iya, sambunglah silaturahmi dengan ibumu." Dan ini dalil bahwasanya perbedaan agama antara seorang dengan bapa dan ibu kandungnya tidak menghalangi dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tetap wajib baginya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu yang bukan sekedar musyrik bahkan memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, bukan sekedar musyrik, bahkan maksa agar anaknya musyrik, ikut mereka. Fala tuti'huma, kata Allah, janganlah kau taat kepada mereka berdua. Ya, tetapi kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, hendaknya kau menggauli bersikap dengan mereka dengan sikap yang baik. Ini dalil bahwasanya orang tua meskipun musyrik, meskipun mungkin pelaku maksiat, mungkin orang zalim, mungkin orang tidak salat, mungkin orang kafir, mungkin orang murtad, mungkin apapun, tetap seorang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Islam mengajarkan pendidikan yang indah, ya. Bagaimanapun Anda berasal dari kedua orang tua ini. Anda pernah berasal dari air mani bapak Anda dan Anda pernah dalam perut ibu Anda, ya. Ini tidak bisa diganti dengan apapun, ya. Oleh karenanya seorang berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun musyrik, ya. Saking begitu pembahasan para ulama tentang masalah ini, dan saya pernah bahas dalam syarah Kitabul Jami', ya. Sampai khilaf di kalangan para ulama, bagaimana jika seorang punya ibu Nasraniyah atau punya ayah Nasrani, kemudian dia minta dibelikan khamar, nak belikan abi khamar. Apakah anaknya wajib belikan dia khamar sementara dia punya uang? Ya. Maka para ulama khilaf dalam masalah ini. Mereka khilaf, jadi bukan satu pendapat. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh karena khamar maksiat dalam Islam. Maka seorang tidak boleh menghadirkan khamar buat bapaknya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sebagian ulama di antaranya ulama Malikiyah berpendapat wajib bagi dia untuk mendatangkan khamar untuk orang tuanya. Kenapa? Karena khamar halal dalam agama mereka. Misalnya itu maksudnya keyakinan mereka khamar itu halal, babi itu halal. Seandainya dia minta dibelikan babi atau dibelikan khamar, maka belikan jika seorang anak memiliki kemampuan. Tapi wallahu alam, saya lebih condong pada pendapat tidak boleh, ya. Tapi maksud saya ini masalah khilaf. Maksud saya sampai begitu para ulama membahas tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, sampai dalam kondisi demikian pun masih ada khilaf di kalangan para ulama. Yang benar bahwasanya tidak boleh membantu kemaksiatan, ya, apapun agama orang tua kita, ya. Dan Rasulullah SAW menyuruh menyambung, kata Nabi, sili ummak, sambunglah silaturahmi dengan ibumu. Dan kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kisah Qutailah dengan Asma bintu Abi Bakar. Fa anzalallahu taala, Allah turunkan firman-Nya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada
orang-orang kafir yang tidak menyerang kalian, tidak menyerang agama, memerangi kalian, memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Silakan berbuat baik dan silakan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din. Allah melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang menyerang musuh kalian, berperang melawan kalian karena agama. Wa akhrajukum min diyarikum, yang mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Wa dhaharu ala ikhrajukum, atau yang menolong orang-orang untuk mengusir kalian dari negeri kalian. Anta wallahum, Allah larang kalian berloyal kepada mereka. Wa may yatawallahum, siapa yang berloyal kepada mereka, faulaika humudz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika membahas hadis ini dia berkata, wa yustambatu min hadzal hadis. Di antara faedah daripada hadis ini, hadis kisah Qutailah dengan Asma, wujubu nafaqatil abil kafir wal ummil kafirah wa in kana al waladu musliman, ya. Wajib untuk menafkahi ayah yang kafir atau ibu yang kafir meskipun anaknya muslim, ya. Ya, meskipun anaknya muslim. Kemudian wa fihi muwada'atu ahlil harbi wa muamalatum fi zamanil hudnah. Dan di sini boleh mengadakan perjanjian damai, ya, dengan orang kafir yang sedang berperang, dan ini boleh, ya, kita buat perjanjian damai, ada negeri Islam dengan negara kafir, ya. Kemudian bermuamalah dengan mereka di zaman perjanjian damai tersebut, di zaman gencatan senjata. Jadi Rasulullah SAW ketika berinteraksi dengan orang kafir dengan berbagai macam model. Terkadang Rasulullah SAW berinteraksi dengan mereka dalam kondisi peperangan, sebagaimana terjadi dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud dan yang lainnya. Terkadang Rasulullah SAW berinteraksi dengan mereka sebagai satu penduduk negara, seperti Rasulullah SAW di kota Madinah ada orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah, dan juga ada sebagian orang musyrikin di awal Nabi SAW datang kota Madinah. Tapi mereka bertetangga dan sama-sama penduduk kota Madinah, dan mereka punya perjanjian untuk bela negara kalau diserang dari luar. Meskipun akhirnya Yahudi berkhianat, tapi Rasulullah SAW punya perjanjian. Kemudian Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan melakukan perjanjian damai, ya, dengan orang musyrikin Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan Nabi SAW juga terkadang berkoalisi, ya, sebagaimana ketika sudah kita sampaikan, yaitu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, kabilah Khuza'ah mereka musyrik, kabilah Khuza'ah musyrik tapi berkoalisi dengan kaum muslimin, dan Bani Bakar kalau tidak salah berkoalisi dengan kafir Quraisy. Jadi ini masalah hubungan antara suatu negara dengan negara kafir butuh siasat, butuh politik, dan memandang maslahat dan mudarat. Ini maksud saya, hubungan kita dengan orang kafir bukan hanya satu hubungan saja. Karena sebagian orang menganggap hubungan kita dengan orang kafir cuma perang doang. Ya, cuma perang doang. Kita dengan orang kafir harus perang terus. Ya, padahal hubungan seorang muslim dengan kafir bisa bermacam-macam. Makanya orang kafir ada 4 macam. Ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negara muslim dan dia bayar jizyah sebagai bukti dia tunduk kepada aturan kaum muslimin, dan dia mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Namanya kafir zimmi. Ada namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang kafir dari negara yang punya perjanjian damai dengan negara muslim, ya, kafir mu'ahad, ya. Kemudian namanya kafir musta'man. Kafir musta'man yaitu kafir di negara yang sedang berperang dengan kita, tapi dia minta pengamanan dan kita harus mengamankan, tidak boleh kita bunuh. Ya, ini semua kafir, ini kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man tidak boleh dibunuh. Barang siapa membunuh maka dosa besar. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh kafir yang punya perjanjian damai, dia tidak akan mencium bau surga. Tidak boleh darah mereka, tidak boleh ditumpahkan, harta mereka terjaga. Satu model kafir yang kita boleh bunuh dan kita boleh ambil hartanya, yaitu kafir harbi, yaitu kafir yang berperang, ya. Namanya berperang wajar. Kalau kita bunuh orang, kita sedang berperang, tidak ada yang mencela. Tidak ada yang mencela, karena kalau kita tidak bunuh, dia yang bunuh kita. Tapi kalau kita bunuh 3 kafir model lainnya, dalam kondisi aman kita bunuh, ya. Ada perjanjian damai kita bunuh, ya. Dia minta pengaman, kita berkhianat, kita bunuh. Tentu ini jadi bahan cercaan bagi kaum muslimin. Ini tidak boleh secara hukum syar'i, tidak boleh. Ini saya ingin sampaikan bahwasanya karena ada suara-suara di sana mengatakan hubungan kita dengan orang kafir cuma satu, perang saja. Padahal jawabannya tidak. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berbagai macam model interaksi kita dengan orang-orang kafir.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.